Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Dahid dengan NIM 2302502502001. Mahasiswa dari Universitas Tomakaka, Fakultas Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang SDLC atau Software Development Life Cycle. Langsung saja ke materinya. Dalam materi kali ini, saya akan membahas apa itu SDLC, manfaat SDLC, bagaimana cara kerja SDLC, apa saja modelnya, bagaimana SDLC menangani keamanan, serta bagaimana SDLC dibandingkan dengan teknologi manajemen siklus hidup lainnya. Langsung saja ke materi pertama. Apa itu SDLC? Siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau software development life cycle adalah proses yang membuat hemat biaya dan hemat waktu yang digunakan oleh tim pengembangan untuk mendesain serta membangun perangkat lunak berkualitas tinggi. Tujuannya adalah meminimalkan risiko proyek melalui perencanaan ke depannya agar perangkat lunak memenuhi harapan pelanggan selama produksi dan seterusnya. Metodologi ini menguraikan serangkaian langkah-langkah yang membagi proses pengembangan perangkat lunak menjadi tugas yang dapat ditetapkan, diselesaikan, dan diukur. Selanjutnya, manfaat SDLC. Manfaatnya yaitu peningkatan visibilitas proses pengembangan untuk semua pemangku kepentingan yang terlibat, estimasi, perencanaan, serta penjadwalan yang lebih efisien. Selanjutnya yaitu peningkatan manajemen risiko dan estimasi biayanya. Dan yang terakhir, pengiriman perangkat lunak yang lebih sistematik dan kepuasan pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya, bagaimana cara kerja SDLC? Yang pertama itu ada namanya rencana. Fase perencanaan ini biasanya mencakup tugas-tugas seperti analisis biaya manfaat, penjadwalan, estimasi sumber daya, dan alokasinya. Yang kedua, selanjutnya, tim pengembangan mengumpulkan persyaratan dari beberapa pemangku kepentingan seperti pelanggan, ahli internal dan eksternal, serta manajer untuk membuat dokumen spesifikasi persyaratan perangkat lunak. Dokumen tersebut menetapkan harapan dan menentukan tujuan bersama yang membantu dalam perencanaan proyek. Tim dapat memperkirakan biaya, membuat jadwal, serta memiliki rencana terperinci untuk mencapai tujuan mereka. Yang kedua itu ada desain. Pada fase desain, teknisi perangkat lunak menganalisis persyaratan dan mengidentifikasi solusi terbaik untuk membuat perangkat lunak. Misalnya, teknisi mungkin mempertimbangkan untuk mengintegritaskan modul yang sudah ada sebelumnya, membuat pilihan teknologi, dan mengidentifikasi alat pengembangan. Teknisi akan melihat cara terbaik untuk mengintegritaskan perangkat lunak baru ke dalam infrastruktur IT yang sudah ada yang mungkin dimiliki organisasi. Yang ketiga, ada penerapan. Pada fase penerapan ini, tim pengembang mengkodekan produk mereka, menganalisis persyaratan untuk mengidentifikasi tugas pengkodean yang lebih kecil yang dapat mereka kerjakan sehari-hari untuk mencapai hasil akhir. Yang keempat, ada pengujian. Pengujian bagi tim pengembang untuk menggabungkan pengujian otomatis dan manual untuk memeriksa perangkat lunak atau bugnya. Analisis kualitasnya terdiri dari pengujian kesalahan perangkat lunak dan pemeriksaan jika analisis tersebut memenuhi persyaratan pelanggan atau tidak.
karena banyak tim yang menguji kode yang mereka tulis secara langsung. Pada fase pengujian seringkali berjalan secara paralel dengan fase pengembangan. Yang kelima, deployment. Saat tim mengembangkan perangkat lunak, mereka mengkodekan dan menguji pada salinan perangkat lunak yang berbeda dibandingkan yang diakses pengguna. Perangkat lunak yang digunakan pengguna disebut produksi, sementara salinan lain berada di lingkungan build atau lingkungan pengujian. Memiliki lingkungan build dan produksi yang terpisah memastikan bahwa pelanggan dapat terus menggunakan perangkat lunak meskipun sedang diubah-ubah atau sedang ditingkatkan. Pada fase deployment ini mencakup beberapa tugas untuk memindahkan salinan build yang terakhir ke lingkungan produksi serta pengemasan konfigurasi lingkungan dan pemasangan. Yang terakhir ada pemeliharaan. Pada fase pemeliharaan ini diantaranya tugasnya lainnya memperbaiki bug, menyelesaikan permasalahan pelanggan, serta mengelola perubahan perangkat lunak. Selain itu, tim memantau semua sistem performa keamanan dan pengalaman pengguna untuk mengidentifikasi cara baru dalam meningkatkan keberadaan perangkat lunak. Apa saja model SDLC? Model SDLC, model siklus hidup, model siklus hidup pengembangan perangkat lunak SDLC secara konseptual menyajikan SDLC secara terorganisasi untuk membantu organisasi mengimplementasikannya. Model yang berbeda mengatur fase SDLC dalam urutan kronologis yang bervariasi untuk mengoptimalkan siklus pengembangan. Beberapa model SDLC diantaranya yang pertama itu model waterfall, iteratif, spiral, tangkas, dan Agile. Bagaimana SDLC menangani keamanan? Dalam pengembangan perangkat lunak tradisional, pengujian keamanan merupakan proses terpisah dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC. Tim keamanan menemukan kelemahan keamanan hanya setelah mengembangkan perangkat lunak. Hal ini menyebabkan tingginya jumlah bug yang tetap tersembunyi serta meningkatnya resiko keamanan. Di sini ada DevSecOps. DevSecOps adalah praktik yang mengintegritaskan pengujian keamanan pada setiap tahap proses pengembangan perangkat lunak, yang mencakup alat dan proses yang mendorong kolaborasi antar developer, spesialis keamanan, dan tim operasi untuk membangun perangkat lunak yang efisien dan aman. Selain itu, memastikan bahwa aktivitas jaminan, keamanan seperti tinjauan kode, analisis arsitektur, dan uji penetrasi merupakan bagian integral dari upaya pengembangan. Bagaimana SDLC dibandingkan dengan metodologi manajemen siklus hidup lainnya? Oke, yang pertama ini siklus hidup pengembangan sistem. Singkatan SDLC terkadang dapat mengacu pada siklus hidup pengembangan sistem, proses perencanaan, dan pembuatan sistem IT. Sistem biasanya terdiri dari beberapa komponen, perangkat keras, dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk melakukan fungsi yang kompleks. Yang kedua, siklus hidup pengembangan perangkat lunak dibandingkan siklus hidup pengembangan sistem. Di sini ada siklus hidup pengembangan perangkat lunak hanya membahas pengembangan dan pengujian komponen perangkat lunak. Di sisi lainnya, pengembangan sistem adalah superset yang lebih luas yang melibatkan pengaturan dan pengelolaan perangkat lunak, perangkat keras manusia, dan proses yang dapat mengembangkan sistem. Sistem tersebut dapat mencakup tugas-tugas seperti saya lanjut.
Sistem tersebut dapat mencakup tugas-tugas seperti pelatihan, organisasi, dan mengubah kebijakan manajemen yang tidak termasuk dalam payung pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, yang ketiga, manajemen siklus hidup aplikasi. Manajemen siklus hidup aplikasi atau manajemen ALM adalah pembuatan dan pemeliharaan aplikasi perangkat lunak hingga tidak lagi digunakan. ALM melibatkan beberapa proses, alat, dan orang yang bekerja sama untuk mengelola setiap aspek siklus hidup seperti ide, desain, dan pengembangan, pengujian, produksi, dukungan, serta redundansi akhir. SDLC dibandingkan dengan ALM. SDLC menjelaskan tahapan pengembangan aplikasi secara lebih detail. SDLC merupakan bagian dari ALM. ALM mencakup seluruh siklus hidup aplikasi dan terus melampaui SDLC. ALM dapat memiliki beberapa SDLC selama siklus hidup aplikasi. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.